Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-12, yaitu tentang permutasi siklis. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini kita bahas jenis permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklis. Definisi dari permutasi kita tahu adalah cara menyusun sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Nah, di sini yang akan kita bahas permutasi siklis. Nah, siklis itu kan dari asal katanya siklus ya, atau kalau yang membentuk siklus itu kan bentuknya seperti lingkaran. Jadi objek-objek ini ditempatkan membentuk suatu lingkaran. Oke? Jadi permutasi dari n objek berbeda pada keliling sebuah lingkaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma sama dengan n-1 dalam kurung faktorial. Sigma itu adalah banyak cara, n itu adalah banyaknya objek. Oke, mungkin kalian masih agak bingung kenapa rumusnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Ada 4 anak duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak cara mereka duduk. Oke, nah gini, misalkan 4 anak ini bukan mengelilingi meja bundar, tapi 4 anak ini duduk di bangku yang memanjang. Ada berapa cara? Itu kan kita pakai yang NPN ya, berarti 4P4 atau 4 faktorial. Ya, jadi 4 faktorial cara. Berapa itu? 24 cara. Ya kan? Tapi di sini 4 anak ini duduk mengelilingi meja bundar. Maka banyaknya cara bukan 4 faktorial, tapi harus dikurangi 1. Kan objeknya ada 4 dikurangi 1 ya. Kita masukkan langsung ke rumusnya ya. Jadi banyaknya cara atau sigma sama dengan n-1 faktorial. Kita masukkan n-nya 4, berarti 4-1 faktorial sama dengan 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Oke, berarti kita dapatkan jawabannya, banyak cara mereka duduk adalah 6 cara. Oke, mungkin kalian masih agak bingung, kenapa kok dikurangi 1? Ya, kenapa nggak 4 faktorial? Gini, kita coba gambar 6 cara ini apa aja sih? Yang pertama, misalkan seperti ini. Ada 4 anak, misalkan si A, si B, si C, si D. Ya, posisi pertama seperti ini. Kemudian, kalau mau ditukar-tukar di meja bundar, itu tidak boleh semaunya. Jadi tipsnya seperti ini. Di dalam permutasi siklis, kalau kalian mau nuker-nuker, itu harus ada satu orang yang menjadi acuan. Yang duduknya harus di situ, tidak boleh diubah. Misalkan si A. Si A harus di sini ya, posisinya. Nah, lalu antara B, C, sama D, ini bebas, boleh ditukar-tukar. Karena yang boleh ditukar-tukar ini cuma 3, makanya 3 faktorial. Ya, coba ya, berarti berikutnya, kemungkinan berikutnya seperti ini. B tetap di sini, C sama D-nya ditukar. Oke, lalu sekarang B-nya pindah ke seberangnya A. Nah, C sama D seperti ini, lalu B tetap di seberangnya A, C sama D-nya ditukar, jadi DC gini. Berikutnya B di sebelah sini ya, di sebelah kiri. C sama D-nya seperti ini, lalu B di sebelah kiri, C sama D-nya ditukar. Total ada 6 cara. Nah, mungkin berikutnya kalian bertanya, kenapa A nggak boleh dipindah? Gini, misalkan A saya pindah ya. A saya pindah, misalkan ini meja bundar, lalu ini A. Terus B saya taruh di sini, C saya taruh di sini, D saya taruh di sini. Nah, kalau kalian lihat ini, bentuk susunan seperti ini, A, B, C, D, itu sama dengan ini. Iya kan? Coba sekarang gini, kalian lihat ini tapi kepala kalian miringkan ke kanan 90 derajat. Kan berarti A seberangnya C, kirinya jadi D, kanannya jadi B. Sama seperti ini. Iya kan? Coba saya ganti lagi, misalkan A-nya di kiri sekarang. Terus di sini seberangnya jadi B. Ini C, D di sini. Nah, sekarang coba kepala kalian miringkan 90 derajat ke kiri. A seberangnya B, terus kirinya D, kanannya C. Itu kan sama seperti ini. Ngerti ya? Jadi ini bukan cara yang berbeda penyusunannya dengan yang ini, sama aja. Makanya itu di sini kalau duduk mengelilingi meja bundar bukan n faktorial, tapi n-1 dalam kurung faktorial. Karena 1 itu adalah suatu objek yang kita jadikan sebagai acuan, yang tempatnya tidak boleh dipindah. Oke, apakah harus A? Enggak, boleh juga B. Jadi misalkan yang pertama tadi seperti ini, B tetap duduk di kanan. Yang kita tukar-tukar cuma A, C, sama D. Atau kalian mau pakai acuan lain, C tetap di bawah terus. Ya sudah. Yang boleh ditukar-tukar cuma A, B, dan D. Pokoknya kalian tetapkan dari awal. Tapi sekali kalian tetapkan, ya harus orang atau objek itu terus yang menjadi acuan, yang nggak boleh dipindah-pindah posisinya. Oke, jadi di sini rumus sigma sama dengan n-1 dalam kurung faktorial, ini jangan kalian langsung hafalkan mati seperti ini.
Ya, kalian ambil konsepnya, kenapa kok dikurangi 1? Karena ada satu objek yang dijadikan sebagai acuan. Ya, kalau kalian menghafalkan rumus ini, ketika nanti permasalahannya lebih kompleks lagi, kalian bingung. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Ada 4 orang Australia, 4 orang Singapura, dan 2 orang Indonesia akan menghadiri jamuan makan dengan mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak cara mereka duduk jika A. Susunan bebas. Nah, kalau misalkan susunan bebas, ini kita langsung pakai rumus saja. Ya, jadi ada 4 orang Australia, 4 orang Singapura, 2 orang Indonesia, totalnya ada 10 orang. Nah, kalau susunan bebas, berarti tidak peduli asalnya dari mana, pokoknya bebas duduknya. Ya, jadi langsung kita masukkan rumusnya. Sigma sama dengan N-1 faktorial. N-nya 10 ya, berarti 10 min 1 faktorial itu 9 faktorial. Kalau kalian hitung hasilnya 362.880 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A. Banyak cara mereka duduk jika susunan bebas adalah 362.880 cara. Sekarang kita ke soal B. Orang-orang yang senegara berdampingan. Nah, kalau ini nggak bisa pakai rumus. Ya, N-1 faktorial itu hanya kalau susunan bebas. Kalau seperti ini kita harus gambar. Oke? Ini misalkan meja bundar ya. Lalu kalau orang-orang yang senegara berdampingan, yang pertama 4 orang Australia. Misalkan saya kasih nama A1 gitu ya. Australia 1, A2, A3, A4. Ini 4 orang ini harus berdampingan karena senegara. Kemudian 4 orang Singapura. Berarti S1, S2, S3, S4. Oke, lalu 2 orang Indonesia. I1, I2. Nah, harus seperti ini. Nah, untuk permutasi siklis, ini kan kita harus ambil 1 orang yang menjadi acuan. Orang yang mana? Sebenarnya bebas. Tapi tips dari saya paling gampang yang orang Indonesia aja karena cuma 2 orang. Apakah dua-duanya? Enggak, kan 1 orang. Misalkan, yang saya jadikan acuan itu I1. Nah, seperti ini. Jadi, orang Indonesia atau I1 ini harus duduk di sini. Yang bisa tukar-tukar itu yang lain. Tapi tukar-tukarnya nggak boleh sembarangan. Karena di sini kan orang-orang yang senegara harus berdampingan. Ya, artinya 4 orang Australia itu harus berdampingan satu sama lain. Tidak boleh disusupi oleh orang Singapura maupun orang Indonesia. Orang Singapura pun juga demikian. Harus berdampingan ke 4 orang ini. Tidak boleh disusupi oleh orang Australia atau orang Indonesia. Berarti, logikanya kan ini cuma boleh tukar-tukaran di antara mereka. Ini juga. Berarti berapa itu? Berarti itu 4 faktorial sama 4 faktorial, ya kan? Jadi sigma sama dengan 4 faktorial pertama ini orang Australia boleh tukar-tukaran. Lalu dikali 4 faktorial, 4 orang Singapura yang boleh tukar-tukaran. Nah, lalu di sini, antara orang Australia dan orang Singapura yang dalam ikatan ini juga boleh tukar-tukaran. Berarti kali 2 faktorial lagi. Nah, tapi di sini I2 ini kan harus berdampingan sama I1. Ya, yang namanya berdampingan itu bisa di sini, di sebelah sininya, bisa juga di sebelah sininya. Pindah ke sini. Jadi I2 ini posisinya bisa 2, bisa di sini atau di sini. Ya, yang pasti nggak loncat gini ya, pasti tetap di sebelahnya I1, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Berarti ini dikali 2 lagi. Oke, jadi paham ya? 4 faktorial yang pertama itu orang Australia tukar-tukaran. 4 faktorial kedua itu orang Singapura tukar-tukaran di antara mereka. 2 faktorial itu satu kelompok orang Australia tukar sama satu kelompok orang Singapura. Lalu 2 di sini karena I2 bisa duduk di sebelah kiri atau sebelah kanannya I1. Yang penting kan sebelahnya, yang penting berdampingan. Ya, makanya seperti ini. Oke, jadi di sini kalau kalian hitung ini hasilnya adalah 2304 cara. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini. Banyak cara mereka duduk jika orang-orang yang senegara berdampingan adalah 2304 cara. Kita ke soal C. Soal C itu, orang Indonesia tidak boleh berdampingan. Nah, kalau tidak boleh berdampingan, ingat ya, kalau di permutasi atau pakai metode pengisian tepat atau apapun, kita nggak bisa ngitung langsung tidak boleh berdampingan. Kita harus ngitung semua atau susunan bebas dikurangi yang berdampingan. Ingat ya, trik itu ya. Jadi di sini, orang Indonesia tidak boleh berdampingan itu bisa aja kita anggap susunan bebas dikurangi orang Indonesia berdampingan. Kalau seperti ini, susunan bebas tadi kan ini ya, sudah kita dapatkan 9 faktorial dari jawaban soal A. Dikurangi, kalau orang Indonesia berdampingan, ini bisa dihitung.
Oke, kita kembali ke ini tadi ya. Yang ini tadi saya hapus dulu. Oke, dan di sini sekarang gini, syaratnya hanya orang Indonesia yang harus berdampingan. Ya, artinya orang Australia sama Singapura ini boleh masuk, ya boleh menyusup satu sama lain. Jadi, mulai A1, A2, A3, A4, S1, S2, S3, S4, ini boleh tukar-tukaran semuanya. Ada berapa orang ini? Ada 8. Berarti 8 faktorial. Oke? Lalu di sini I2 ini kan harus di sebelahnya I1 karena orang Indonesia berdampingan. Tapi bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Sama seperti tadi, jadi ini kita kali dengan 2. Oke, jadi sama dengan 9 faktorial itu 362.880 dikurangi 8 faktorial kali 2 itu 80.640. Kalau kalian hitung ketemunya 282.240 cara. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini, banyak cara mereka duduk jika orang Indonesia tidak boleh berdampingan adalah 282.240 cara. Oke, paham ya? Jadi rumus N-1 faktorial sekali lagi jangan dihafal mati. Ya, kita ambil konsepnya. Konsepnya adalah di dalam permutasi siklis, satu orang harus dijadikan acuan. Dalam hal ini, di soal ini, saya anggap I1, orang Indonesia yang pertama, itu dijadikan acuan. Sekali saya menentukan orang ini menjadi acuan, maka seterusnya orang ini tetap duduk di sini. Tidak boleh berpindah tempat. Yang boleh berpindah-pindah, ya tergantung ketentuan yang ada di soal. Oke, apakah harus orang Indonesia? Enggak. Kalian mau pakai orang Australia jadi acuan, ya nggak apa-apa. Atau orang Singapura yang menjadi acuan. Dan kalau kalian misalkan menentukan orang Australia yang dijadikan acuan, orang Australia yang mana? A1, A2, A3, atau A4 harus jelas. Misalkan A3, ya nggak apa-apa. Tapi A3 terus yang dijadikan acuan. Ngerti ya? Pokok intinya harus ada satu orang yang kalian pilih, kalian tetapkan untuk dijadikan sebagai acuan yang duduknya itu tidak boleh pindah-pindah. Harus di situ. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.